Kemudian kesejahteraan kepala desa. Saya selalu menyoroti di awal tentang kesejahteraan kepala desa. Saya bingung, selalu kepala desa disalahkan. Padahal beban tugasnya luar biasa. Beban tanggung jawab anggaran 1 miliar, ada 2 miliar yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Tapi 1 sen pun tidak boleh diambil oleh kepala desa. Saya katakan penting adanya operasional kepala desa. Karena banyak di lapangan itu Bapak Ibu kepala desa ini adalah orang yang berhadapan langsung dengan masalah. Banyak anggaran-anggaran yang harus dikeluarkan dan itu tidak ada regulasinya secara aturan. Akhirnya Bapak harus saling mensyut sini syut sana, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi adalah untuk membantu masyarakat. Tentu kita akan mengutuk juga kepala desa yang menyelewengkan untuk kepentingan pribadi. Tetapi fakta di lapangan, banyak kepala desa ini, bagaimana dia juga harus bisa melayani masyarakat, sementara aturan di pusatnya begitu ketat, tidak ada kemandirian bagi kepala desa untuk menganggarkan anggaran. Maka poin yang kesejahteraan kepala desa, bahkan saya katakan kepala desa ini hampir sama dengan kepala daerah, sama-sama dipilih rakyat, sama-sama punya anggaran, sama-sama punya wilayah, sama-sama punya pertanggungjawaban anggaran, sama-sama punya beban sosial. Tetapi negara memberikan hak kepada kepala desa tidak sama dengan kepala daerah. Kalau kepala daerah, kalau kita datang bertamu ke rumahnya, kue-kue itu dibeli oleh negara, dibayar oleh negara. Saya katakan, kalau kita datang ke rumah kepala desa, gula untuk teh itu tidak ada anggarannya di desa. Maka di antara poin yang penting yang saya maksudkan kemarin adalah adanya tunjangan operasional kepala desa dan tunjangan rumah tangga. Ini harus sama-sama kita kawal agar ketika pembahasan nanti bersama pemerintah bisa menyetujui ini. Kemudian poin penting juga yang selalu saya sampaikan, kalau tunjangan rumah tangga itu sudah alhamdulillah disepakati, tinggal pemerintahnya lagi. Karena ada kepala desa 2 periode, 3 periode, setelah selesai itu dianggap angin lalu saja, tidak ada. Giliran ada sedikit masalah itu dibully luar biasa. Nah, kemandirian kepala desa, saya sempat menyampaikan ketika paripurna, instruksi di paripurna, ketika tahun 2020, di mana 2021, di mana Bapak Ibu dipatok dari pusat ini untuk anggaran BLT sekian, tanggal ketahanan pangan 90%, tidak tinggal kurang dari 20% Bapak Ibu yang mengelolakan anggaran ini. Nah, kita ingin memastikan bahwasanya dengan adanya revisi undang-undang ini, bahwasanya yang mengatur penggunaan anggaran desa itu cukup 1 kementerian. Yang sekarang ini ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Desa, memusikkan kepala desa, ya kan? Apalagi aturannya itu muncul di akhir tahun. Kita ingin memastikan, saya sering menyampaikan, agar aturan itu adanya sebelum musdes desa dilaksanakan. Jangan setelah kepala desa bersama perangkatnya, bersama masyarakat sudah menetapkan APBDes, tahu-tahu baru aturannya dikeluarkan. Yang kedua, kita tidak ingin membuat patok-patok persentase karena desa-desa ini beda-beda. Ada desa ini kebutuhannya A, ada desa ini kebutuhannya B.
maka jangan dibuat patok rata seluruh desa. Ada kebutuhannya infrastruktur, ada kebutuhannya peningkatan ekonomi, ada kebutuhannya peningkatan pariwisata, ada kebutuhannya fokusnya kepada kesejahteraan sosial. Maka kita minta kepada pemerintah agar melalui revisi undang-undang ini, kepala desa, pemerintahan desa harus mandiri dalam mengelola anggarannya. Dan kita juga sepakat kemarin, kita perlu peningkatan anggaran dana desa ini dari pusat. Anggaran negara ini berputarnya di kampung. Saya mendengar Abdesi menyampaikan aspirasinya 10% dari APBN itu harus dikerahkan ke desa. Secara prinsip kita sama-sama sepakat bahwasanya anggaran desa itu perlu ditingkatkan, dan juga tentu perlu dengan peningkatan komitmen kita untuk menjaga anggaran ini sampai kepada masyarakat, tidak diselewengkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan hampir poin-poin yang menjadi aspirasi kepala desa itu. DPR RI sepakat secara umum. Bahkan saya sampaikan kemarin, memang ini bukan masuknya dalam pasal. Saya menemukan fakta, banyak kepala desa dan perangkat desa yang harus di awal tahun itu minjam ke sana ke sini. Mereka tidak cair. Nah, ini poin penting juga ingin saya sampaikan kepada kita semua. Kemarin dalam rapat kita sampaikan agar pemerintah, kepala desa dan perangkat desa ini adalah menjadi garda terdepan melayani rakyat. Oleh karena itu negara harus memberikan hak mereka di awal bulan setiap bulan. Mereka harus meminjam ke sana ke sini dulu dalam 3 bulan, 4 bulan, bahkan mohon maaf, ceritanya ada yang bertengkar suami istrinya, ada yang dikunci rumahnya oleh istri. Hidup PKS! Banyak masalahnya. Hidup kami aktif! Kata yang belakang, istri yang mana gitu? Iya, faktanya. Ya, maka kadang-kadang ada yang mengatakan, kepala desa aja gaji segitu. Enggak, kita berkeadilan. Mohon maaf, Bapak Kepala Desa siltapnya hanya 2.500.000. Punya beban anggaran, punya beban sosial, punya beban tanggung jawab macam-macam. Sementara 2.500.000 itu tidak masuk UMR. UMR saja 3 jutaan. 4 juta. 4 juta UMR. Belum lagi undangan, belum lagi acara segala macam. Layak, Jadi bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kita ingin memastikan juga negara tidak hanya mengucurkan dana ke desa kemudian diminta pertanggungjawabannya, tetapi negara harus memberikan hak kepada kepala desa, kepada aparatur desa, kemudian bagaimana memastikan mereka menerima setiap bulan. Saya mendengar dulu Pak Jokowi pernah memastikan itu agar dibayarkan setiap bulan. Belum dilaksanakan. Maka melalui revisi undang-undang ini kita rubah nomenklaturnya nanti agar ada DAU khusus untuk gaji kepala desa dan aparatur desa ini. Jadi bagaimana kita menguatkan kepala desa? Kita bahasanya kita bangun desa untuk membangun Indonesia. Tapi bagaimana kita membangun desa kalau orang yang akan menyelenggarakan desa ini kemudian tidak kita berikan keadilan? Bukan kesejahteraan sebetulnya, tapi keadilan. Ketika mereka bekerja, berikan haknya.
Begitu aturan agamanya. Adik bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita kawal bersama. Di Balik kemarin hampir seluruh fraksi itu sepakat poin-poin yang menjadi keluhan, menjadi masalah selama ini. Yang menjadi catatan saya adalah bahwasanya revisi ini bukan memunculkan masalah baru, tetapi harus menyelesaikan banyak masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk anggota dewan kita dari PKS. Terima kasih. Yuk, jangan kelamaan, tambangnya yuk, tarik yuk. Area wilayah gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR di Gatot Subroto, dan ini ada sejumlah masa dari Adesi di depan gedung DPR, dan ini mereka sedang melaksanakan aksi massa. Aksi ini sudah dimulai sejak pagi hari tadi, dan tadi sempat terjadi kericuhan, dan saat ini di sini di depan saya ada sebuah tali tambang yang dikaitkan di pagar DPR begitu ya. Jadi memang para massa ini sedang berusaha untuk merengsek masuk ke dalam gedung. Salah satunya adalah dengan cara menarik pagar gedung DPR ini agar bisa dibuka, karena sebenarnya di sini semua pintu sudah ditutup dan aparat sudah diturunkan sahabat Kompas.com untuk mengamankan suasana. Dan dari tadi sahabat Kompas.com sebenarnya masih sudah terjadi ricuh. Tadi ada beberapa yang melemparkan botol, kaca, bahkan sia-sia. Semuanya semangat ayo. Selain itu ada mereka yang memukul pagar menggunakan palu supaya untuk memaksa masuk ke dalam gedung DPR ini. Persiapan tenaga kita. Sebentar lagi kita akan masuk DPR. Karena ini adalah rumah kita. Siapkan tenaga-tenaga kita. Saudara-saudara sekalian, narasi tentang desa adalah narasi tentang kedaulatan Indonesia. Saat ini sahabat Kompas.com kondisi masih sangat ricuh begitu ya sahabat Kompas.com. Para media juga sedang berhati-hati karena ini mereka sedang berusaha membobol pagar DPR menggunakan tali tambang. Siapkan tenaga, bantu teman-teman kita. Di sini tampak bahwa dindingnya memang sudah agak retak begitu ya sahabat Kompas.com. Pagarnya juga sudah Tolong menyampaikan aspirasi secara damai. bergoyang. Sekali lagi Kita akan buktikan kekompakan kita, kebersamaan kita, bahwa desa tidak pernah dipecah belah oleh siapapun. Tenaganya keluarkan semuanya. Kita sudah diberikan waktu yang omong kosong, yang tidak pernah produktif terhadap apa yang disuarakan oleh desa. Teman-teman semuanya bersemangat untuk kemudian mendobrak gedung DPR. Kalian kamu foto gitu bisa kan? Bisa. Satu kemana, mobil mundur, mobil mundur, mobil mundur. Udah mau retak soalnya. Baik, selanjutnya Satu tarik, Pak. untuk masa aksi tetap damai, tidak menarik pagar. Tolong hargai Bapak Ibu sekalian pagi. Tolong mengatur, melakukan secara tertib. Kita tidak akan merusak Di fasilitas. dalamnya ini sahabat Kompas.com, aparat sudah bersiaga gitu ya untuk mengatasi kondisi kericuhan ini. Kalau pakai mobil, Bang. Sekali lagi, Jangan pakai mobil, jangan pakai mobil. sampaikan, Jangan. sesuai pemberitahuan ini aksi damai. Yo, komando. Kamu tarik. Kepala desa. 1, 2, 3. 1, Baik, 2. tolong korlap kendalikan. Ada tanggung jawab bagi pengatur. Sekali kami menghimbau untuk tetap aman, damai, tertib. Kami sudah mencoba Teman-teman semuanya, semuanya merapat. Kami tidak ingin berbenturan. Merapat. Bagian dari kebersamaan kita. Kita muak dengan janji-janji politik. Kita muak dengan omon-omon. Kita butuh bukti. Surat DPR
memotong tali begitu. Sahabat Kompas.com, kericuhan terjadi. Jadi di sini masa sedang melempar botol ke arah dalam, sahabat Kompas.com, dan ini aparat juga berusaha untuk mengatasi kericuhan tersebut. Jadi di sini ada beberapa barang yang dilempar, sahabat Kompas.com. Begitu tadi aparat memotong tali yang dipasang di pagar, ini masa sudah mulai melempar batu-batu, botol-botol aqua, dan juga bahkan tadi ada botol kaca, begitu sahabat Kompas.com. Iya sahabat Kompas.com, jadi memang masa Asosiasi Kepala Desa Indonesia sudah memukul-mukul gerbang gedung DPR dengan palu, bahkan membakar sampah di depan gedung DPR, sahabat Kompas.com. Dan pantauan Kompas.com juga ini beberapa mereka mengumpulkan sampah dan membakarnya tadi pagi ya, karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung DPR. Dan sekarang mereka tadi berusaha untuk membobol pagar, dan tadi juga telah berusaha membobol pagar menggunakan tali tambang, namun akhirnya diputus oleh aparat, dan saat ini mereka tengah melempar batu begitu ya ke dalam gedung DPR ini. Sementara sahabat Kompas.com, untuk diketahui bahwa Abdesi melakukan aksi unjuk rasa di DPR untuk menuntut pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau desa adat. Jadi sebagai informasi, revisi undang-undang ini meliputi perpanjangan masa jabatan kepala desa dan perubahan porsi dana desa dalam anggaran. Ini di sini tampak bahwa aparat telah melemparkan gas air
mata begitu ya. Ini meskipun aparat berusaha untuk membubarkan massa, masih ada beberapa dari mereka yang melemparkan bebatuan dan juga botol ke dalam gedung DPR. Ya, jadi memang para aparat berusaha membubarkan massa, dan ini sahabat kompas.com, pagar ada beberapa yang rusak akhirnya karena didorong-dorong oleh massa. Ya, aparat baru saja menggunakan water cannon untuk membubarkan massa aksi begitu sahabat kompas.com. Komandan merapat ke pintu gerbang. Kondisi saat ini sangat ricuh sahabat kompas.com. Mereka masih berusaha untuk membobol gedung DPR untuk merensek masuk. Mereka tadi juga menyebut dalam tuntutan mereka dalam orasi bahwa mereka menginginkan agar Ketua DPR yaitu Puan Maharani turun ke lapangan untuk menemui mereka semua begitu. Sementara sahabat kompas.com, mereka memang para kepala desa ini menuntut agar revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau desa adat itu segera disahkan. Revisi UU ini meliputi perpanjangan masa jabatan kepala desa dan perubahan porsi dana desa dalam APBN 2024. Untuk masa jabatan kepala desa. Wah. Minggir, Mbak. Ya sahabat kompas.com, jadi memang di sini harus berhati-hati ya, karena lemparan batunya cukup jauh sekali. Tadi bahkan hampir mengenai para wartawan dan juga aparat begitu sahabat kompas.com. Dan memang tadi terkait tuntutan untuk masa jabatan kepala desa, Abdesi PP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia meminta adanya perpanjangan selama 9 tahun dengan 3 periode. Ini masih terjadi ya kericuhannya sekarang sahabat kompas.com, dan saat ini sudah pukul 14:04, artinya jam 2 siang. Kondisi cuaca juga cerah sebenarnya, cuma ya terjadi kericuhan di depan gedung DPR ini. Jadi bagi sahabat kompas.com yang berada di kawasan Jakarta di area Gatot Subroto begitu ya, melewati gedung MPR DPR ini mungkin akan terjadi sedikit kemacetan. Tadi jalanan juga sempat ditutup. Oh ya sahabat kompas.com, ini masa masih berusaha membuka gerbang, dan ini mereka berusaha menggunakan tali tambang lagi. Iya, jadi ini
kalau dilihat memang gerbangnya sudah berhasil terbuka begitu ya, sudah berhasil ditarik oleh tali tambang ini. Meskipun aparat berusaha membubarkan massa menggunakan water cannon, tapi nampaknya massa masih begitu berapi-api untuk membuka pintu gerbang. Jadi pintu gerbang utama tuh ada di sebelah sana, sahabat Kompas.com. Tadi ada sejumlah massa yang berusaha membuka menggunakan palu. Lalu di sini mereka berusaha membuka pintu gerbangnya menggunakan tali tambang. Tadi sempat diputus tali tambangnya oleh aparat, namun mereka akhirnya memasang kembali begitu ya, hingga akhirnya berhasil terbuka sedikit. Pengen lihat lagi, masih lempar-lemparan batu. Pak, tapi itu yang kalau dari situ air ya? Air. Bukan gas. Bukan itu air. Kalau masih anarkis bisa aja. Kalau masih anarkis bisa aja semprot gas. Enggak, itu gas terang. Iyalah, cukup pakai ini aja bubar. Pakai air aja bubar. Udah. Ya, setelah mobil Pak Polisi nyemprot air ditambah sama Bapak Sudingul Karmat alias pemadam kebakaran, kasihan dia nyempil di situ buat nyemprot orang. Sementara ini masih lempar-lemparan batu dan botol dan Ya, ini aparat masih berusaha membubarkan massa, sahabat Kompas.com. Jadi memang tadi berdasarkan obrolan dengan aparat bahwa memang gas air mata akan dikeluarkan terakhir jika memang kondisi sudah tidak tertahankan ricuhnya. gue cuma video ada video. Nah, apa tuh? Batu. Ya, sahabat Kompas.com. Oke, jadi memang sekarang massa sedang melemparkan kembali batu-batuan dan botol-botol air minuman begitu ya.
mati ya. Iya. Jauh banget tadi nyampe sini ya. Oh tadi di depan. Di depan. Bahaya. Terus pas udah digunting kan terus ngamuk kan mereka. Kayak swing gitu terus kayak lari. Tadi di situ udah hampir kena potong kaca. Wah. Ini dari mana? Apa? Oh, kok. Ada teh. Enggak. Bercanda, tadi ada teh pucuk harum dilempar, Bang. Masih full. Kan sayang ya. Benjol-benjol juga. Takut. Oh iya. Kayaknya anggaran DPR buat gerbangnya. Lumayan sih ya. Gerbang. Pusing deh kayaknya. Kalau polisi yang jaga itu ada sebutannya nggak sih Pak? Korps Sabara. Korps Sabara. KORPS. Sabara. Itu cuma tameng kan biasa kalau ada sebutannya lagi. Tameng. Ya aku kalau lulus pas di deskripsi kecil ya, siapa yang jaga polisi ada apa Pak? Oh, ada Jimmy yang pakai helm. Enggak, harus deskripsinya. Deskripsi. Iya, deskripsinya harus detail. Baru setahun. Namanya masih bekas bawang. Masih tabla aja. Kalau mobilnya nyemprotin water cannon apa namanya Pak? Mobilnya nyemprotin water cannon AWC. AWC. Mana? Langsung lang. Patra. Mana?
ngapain sih? Mau ngapain? Oh. Colin! Emang udah mulai teges dah Colin ya? Biasa itu. Ngikut ngalir. Tapi biasanya kalau buat apa bahasanya ini lah ya, kita sebutnya ini kan langsung itu harus ada konfirmasi dari sana atau dari yang ini disebutnya berita pangkalan karena ini kan langsung iya langsung kayak semuanya ada di sini. untuk kronologis kejadiannya itu nggak sendiri yang tulis. Iya, jadi kayak Nggak perlu ada konfirmasi nggak dari perlu, kantor gitu? kecuali misalkan kayak misalkan dia let's say kalau misalkan Kok bisa landscape sih? Kok aku nggak bisa landscape ya? nggak tahu nih Nggak bisa tahu di sini nggak ini bisa. sebenarnya ini kalau kayak ini bisa. kan ini jadinya semua ya misalnya kan kayak Sebelum aku udah di sini. kalau misalnya aku di luar kalau itu kan ada ini itu aku nggak tahu nih aku di Google aku tanyanya ke temenku yang di dalam di sini. nah, bener kan gitu kalau misalkan bosnya let's say ada pembunuhan di mana gitu aku kan nggak tahu nih kenapa gitu nah nanti abis ini baru aku telepon ke PT Pak bener nggak ada ini jadi kalau misalnya yang kayak kejadian real time ini dan aku di tempat lah konfirmasi Iya maksud saya konfirmasi untuk menulisnya itu apakah di ACC apa nggak perlu untuk ACC? sama kantor oh tapi ini sama kantor Oh tetap diedit ya? Nah, iya itu. ya sebenarnya itu Iya. oh maksudnya kayak saya tuh langsung naikin apa Iya langsung nge-blow nah, up. langsung apa lewat editor dulu Ya, asalnya kita dari kayak menggalasin pada pakai helm. Enggak ada ininya. Ada kali yang ada. Aku baru ambil helm baru. Ini aja.
Kompas.com, kondisi saat ini masih ricuh. Sebenarnya masa juga belum bergegas mundur, aparat juga masih berjaga. Dan untuk informasi selengkapnya, sahabat Kompas.com dapat stay tune terus di Kompas.com. Kompas.com, jernih melihat. Sisi trotoar. Silakan kalau mau mundur, silakan mundur. Silakan mundur. Pak, tidak berhenti tengah, Pak. Jalan terus, jalan terus. Jalan terus, jalan terus belakang. Baik, persiapan. 3 langkah maju, jalan. Maju, jalan. Baik, pasukan trotoar, trotoar. Berdiri, berdiri, Pak, berdiri, tolong berdiri. Tolong berdiri. Tolong berdiri, tolong berdiri. Tolong berdiri, Pak. Kunci diambil. 3 langkah maju, jalan. Maju. Silakan berdiri, silakan berdiri. Ya. Tiga langkah maju, jalan. Ya, tahan, tahan. Tahan, susun formasi. Taman sekat maju, taman sekat maju, taman sekat maju. Taman sekat maju. Pasukan tahan, konsolidasi, konsolidasi, tahan. Baik, kita akan kosongkan dulu. Itu suruh jalan, yang di belakang suruh jalan. Cepat, suruh jalan cepat. Pak, yang masih tengah jalan, jalan. Baik, 3 langkah maju, jalan. Ya, luruskan, luruskan. Silakan mundur, Pak, silakan mundur. Pak, jangan menonton di belakang. Silakan mundur, mundur, mundur.